Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Atika Oktamelisa MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Yang saya sayangi teman-teman kelas A3 TBR yang insya Allah berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Anik Nafisa Maulida, dengan NIM akhir 011 dan juga ada rekan saya Mbak Rizka Nilasari dengan NIM akhir 01. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai proses dari fotosintesis. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari fotosintesis, kemudian proses dari fotosintesis, reaksi dari fotosintesis, dan juga faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri merupakan suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Nah, sumber energi cahaya alami ini berupa dari cahaya matahari yang memiliki spektrum cahaya inframerah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan juga ultra-ungu atau ultraviolet. Hampir semua makhluk hidup ini bergantung dari energi yang dihasilkan oleh fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis ini menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai organisme fototrof. Fotosintesis juga merupakan salah satu cara asimilasi karbon, karena dalam fotosintesis karbon ini tidak diikat atau difiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi. Yang kedua itu ada proses dari fotosintesis. Nah, secara umum semua sel yang memiliki kloroplas itu berpotensi untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini berlangsung pada bagian stroma. Hasil dari fotosintesis disebut fotosintat yang biasanya ini dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu. Kemudian terjadi beberapa rangkaian dari reaksi fotosintesis yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu reaksi terang, karena dia memerlukan cahaya matahari, dan juga ada reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya matahari tapi lebih memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang ini terjadi pada grana atau granum yang bisa dilihat pada gambar berikut ini, dan juga reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, ini gambarnya. Yang di stroma berisi cairan berair, sedangkan yang di granum itu merupakan tumpukan dari tilakoid. Berikut gambar dari proses fotosintesis. Pada reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap, ini terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 atau karbon dioksida dan juga energi ATP dan NADPH. Nah, energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari, tapi dibutuhkan karbon dioksida. Reaksi gelap ini bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Semua radiasi matahari yang dipancarkan itu hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada di kisaran cahaya tampak 380 sampai 700 nanometer. Nah, cahaya tampak ini terbagi atas cahaya merah dengan panjang 610 sampai 700 nanometer, hijau kuning 510 sampai 600 nanometer, biru 410 sampai dengan 500 nanometer, dan violet ini kurang lebih 400 nanometer. Masing-masing jenis cahaya ini berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen
penangkap cahaya yang bekerja di dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran grana ini menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Pada topik selanjutnya yaitu ada reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu kegiatan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dapat terjadi dengan dua reaksi, baik reaksi terang maupun reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadinya di grana, sedangkan untuk reaksi gelap itu terjadi di stroma. Kedua reaksi tersebut akan menghasilkan sebuah produk fotosintesis yang berguna bagi tumbuhan itu sendiri dan makhluk hidup lain yang membutuhkan produk yang dihasilkan. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu reaksi terang. Apa sih reaksi terang? Jadi reaksi terang adalah reaksi yang menghasilkan ATP dan NADPH2. Reaksi terang ini membutuhkan molekul air dan cahaya matahari tentunya. Reaksi ini diawali oleh penangkapan foton sebagai antena oleh pigmen. Pada reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 itu berisi pusat reaksi P700, yakni fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan untuk fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680, optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, reaksi terang ini terjadinya di kloroplas, lebih tepatnya pada granum atau grana. Pada reaksi terang di fotosintesis itu memiliki dua jenis aliran elektron, yaitu ada aliran fotofosforilasi siklik dan ada aliran fotofosforilasi non-siklik. Yang pertama yaitu aliran siklik. Pertama-tama energi cahaya masuk pada fotosistem 1 atau yang disebut dengan foton. Lalu itu elektron akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian disalurkan oleh FD atau ferredoxin, kemudian ke kompleks sitokrom dan PC plastoquinon. Sebelum kembali ke tempatnya semula dari fotosistem 1. Saat bergerak dari FD, kompleks sitokrom dan PC, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Yang kedua yaitu aliran non-siklik. Pertama, energi cahaya akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut mengalir menuju ke tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah elektron H2O atau air menjadi H2 positif dan satu molekul O negatif yang dinamakan fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem kedua. Dua molekul tadi akan bersatu menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Hasil fotolisis adalah oksigen. Elektron dari fotosistem 2 naik dan ditangkap oleh akseptor primer dan akan dialirkan ke deretan protein yaitu Peki
Quinone, kompleks sitokrom, dan PC atau plastocyanin. Ini akan melewati sederetan protein tersebut mengantar kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tadi, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ADP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron pada fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer dan akan menuju ke FD atau ferredoxin. Yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. NADP+ ini akan menggunakan elektron reaksi reduksi sehingga membentuk reaksi reduksi NADP+. Kesimpulan dari aliran non-siklik, terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2 yang panjang gelombangnya 700 nanometer dan untuk fotosistem 2 680 nanometer. Hasilnya adalah ATP dan NADP+. Berbeda dengan siklik yang menghasilkan ATP saja. Next ada reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benzon dan siklus Hatch-Slack. Pada siklus Calvin-Benzon, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bis-fosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-fosfogliserat. Oleh karena itulah tumbuhan menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3. Penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim rubisco. Tumbuhan yang reaksi gelapnya mengikuti jalur Hatch-Slack disebut tumbuhan C4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenol pyruvate karboksilase. Pada reaksi gelap ini memiliki mekanismenya. Mekanisme dari reaksi gelap terdiri dari 3 fase. Fase pertama, fiksasi karbon, fase kedua, reduksi, dan fase ketiga, regenerasi dari RuBP. Pada fase 1, fiksasi karbon, ribulosa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan dipecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribulosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan diubah menjadi 3 molekul berkarbon 6 yang tidak stabil, sehingga langsung pecah menjadi 6 molekul 3 fosfogliserat. Pada fase kedua reduksi, masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan
6 ATP. Untuk merubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 fosfogliserat. Molekul 1,3 fosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat G3P. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan bahan baku glukosa. Tersisa 5 molekul G3P. Lalu, pada fase ketiga regenerasi, tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribosa bifosfat atau molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehida 3-fosfat atau molekul dengan 3 atom Cl. Pada tahapan ini 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribosa bifosfat yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas. Reaksi gelap disebut siklus karena reaksi-reaksi yang berjalan berputar-putar dan kembali menjadi molekul aslinya. Disebut reaksi gelap karena dalam tahap reaksinya tidak membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Next ada faktor-faktor dari fotosintesis. Jadi faktor dari fotosintesis itu ada cahaya matahari. Cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Berdasarkan sifatnya, faktor cahaya terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya ada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lama penyinaran. Lalu ada konsentrasi karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida merupakan faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap laju dari fotosintesis. Ketersediaan dan terbatas, yaitu hanya sekitar 0,03% di atmosfer, menjadikan tumbuhan saling bersaing untuk menyerapnya ke dalam klorofil melalui stomata. Semakin besar konsentrasi CO2 di udara, maka laju fotosintesis juga akan semakin meningkat. Selanjutnya terdapat ketersediaan air. Air memiliki fungsi sebagai bahan baku utama dalam fotosintesis bersama dengan karbon dioksida. Selain itu, tumbuhan juga membutuhkan air untuk proses transpirasi. Jika kekurangan air, stomata pada daun akan menutup sehingga menjadikan karbon dioksida tidak dapat diserap dan masuk ke dalam kloroplas. Semakin banyak air yang tersedia, maka laju fotosintesis juga akan semakin meningkat. Berikutnya ada suhu. Jadi faktor dari fotosintesis itu salah satunya ada suhu. Setiap tumbuhan memiliki suhu optimum untuk fotosintesis yang berbeda. Terdapat kisaran suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum untuk berlangsungnya proses fotosintesis yang disebut dengan suhu kardinal. Lalu ada juga kandungan klorofil. Klorofil atau yang disebut dengan zat hijau pada daun adalah suatu pigmen yang terdapat di dalam kloroplas dan digunakan sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Tanpa kehadiran klorofil ini, fotosintesis
akan berlangsung sangat lambat, bahkan tidak bisa hingga tumbuhan kehabisan energi. Karena klorofil terdapat di dalam tubuh tumbuhan, maka tergolong sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap proses dari fotosintesis. Oke, untuk faktor-faktor dari fotosintesis juga ada unsur hara. Unsur hara adalah sumber nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam melakukan metabolisme. Unsur hara berupa mineral maupun bahan organik yang dapat diperoleh melalui penyerapan oleh akar dalam tanah. Contoh, dalam melakukan fotosintesis, klorofil membutuhkan ion magnesium yang hanya dapat diperoleh oleh akar dari tanah.